Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, Mimin akan membagikan sebuah kisah. Kali ini Mimin akan mencoba membagikan sebuah kisah yang tidak seperti biasanya, yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuna. Tulisan ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke inti ceritanya. Gunung Arjuna. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu bagaimana gagahnya gunung tersebut, dan tergambar secara jelas dari nama yang melekat pada dirinya. Gunung yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Jawa Timur. Memiliki banyak kisah misteri yang sudah bukan menjadi rahasia publik lagi. Maka tak heran, kerap kali para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuna mengalami hal-hal mistis yang sulit dicerna menggunakan pikiran manusia. Kisah pendakian penuh misteri datang dari salah seorang karibku yang sudah begitu lama bungkam akan kejadian mistis yang menimpanya saat melakukan pendakian Gunung Arjuna 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Karibku tersebut bernama Fandi, pemuda asli Pasuruan yang melakukan pendakian dengan sosok arwah yang tidak ia sadari. Ia memiliki seorang teman Jawa bernama Rio. Rio berasal dari Jember. Rio merupakan teman satu kampus yang sudah sering melakukan pendakian bersama Fandi. Fandi dan Rio sendiri merupakan mahasiswa di tempat yang sama, dengan program studi yang berbeda. Namun karena keduanya memiliki hobi yang sama, mereka sudah akrab sejak pertama kali masuk universitas. Saat liburan panjang tiba, keduanya berencana melakukan pendakian bersama, dan hanya 2 orang saja. Sebab mereka tidak ingin terlalu banyak personil, khawatir hal tersebut akan merepotkan keduanya. Mereka berencana melakukan pendakian di bulan Januari, tepat setelah tahun baru 2017. Karena keduanya pulang ke tanah halaman masing-masing saat libur, mereka pun memutuskan untuk bertemu di base camp Arjuna via Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya di Tretes, Pandaan, Pasuruan. Keduanya sudah saling tahu perjalanan menuju ke base camp, sehingga untuk lebih menghemat waktu, mereka pun memutuskan bertemu secara langsung di base camp pendakian. Pendakian akan dilakukan tepat pada malam Jumat, sehingga mereka berdua berencana datang ke base camp saat Kamis pagi. Mereka tidak memilih weekend karena khawatir akan banyak pendaki yang melakukan pendakian serupa dengan mereka. Mereka berdua sudah terbiasa melakukan pendakian berdua. Mereka bahkan sudah melakukan beberapa pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu impian mereka yaitu ingin melakukan pendakian ke Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Mereka berharap suatu saat nanti impian tersebut akan terwujud. Waktu pendakian pun segera tiba. 1 malam sebelum pendakian dilaksanakan,
terjadi insiden yang tak terduga. Tepat pada pukul 1 malam, Rio mengalami kecelakaan hebat tepat di jembatan yang ada di kampung halamannya. Rio melakukan balapan liar bersama teman-teman sejawatnya dan terjadi insiden kecelakaan yang membuatnya harus meregangkan nyawa seketika di tempat kejadian. Rio langsung dilarikan ke rumah sakit, namun ia tidak tertolong. Kabar kematian Rio dengan cepat tersebar di lingkungan keluarga dan kawan-kawannya saat pagi hari. Namun kabar itu tidak didengar oleh Fandi sebab handphone miliknya rusak, sehingga dia tidak memperoleh kabar dari siapapun tentang kematian Rio yang mengenaskan itu. Rio dikuburkan tepat di hari di mana ia akan melakukan pendakian bersama Fandi ke Gunung Arjuna. Kematiannya yang tak biasa membuat banyak orang bergunjing tentangnya, sebab Rio dikenal sebagai pemuda yang cukup nakal di kampung halamannya. Ia bahkan kerap kali melakukan balap liar dan meresahkan warga sekitar. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang sangat patuh pada ibunya, namun karakter buruknya lah yang selalu diingat oleh penduduk desa. Karena Fandi tidak memperoleh kabar apapun tentang kematian Rio, ia pun memilih untuk berangkat ke base camp Arjuna dan menunggu Rio di sana. Fandi sangat yakin bahwa Rio pasti akan datang, sebab Rio tidak akan pernah melanggar janjinya sendiri untuk datang, dan Rio selalu menepatinya, sehingga Fandi sangat percaya padanya. Fandi sampai di base camp pendakian Arjuna tepat pada pukul 10 pagi. Fandi memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Tretes, karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Fandi pun memilih untuk menunggu Rio di salah satu warung dekat base camp. Sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar Arjuna, Fandi melihat ke arah Gunung Arjuna dan berkata di dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Gunung Arjuna dengan segera tanpa hambatan apapun. "Arjuna, aku datang," ucap Fandi dalam hatinya. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuna dengan banyaknya harapan. Ia ingin melepas penat dan ingin membuktikan pada banyak orang bahwa Arjuna tidak semenyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Saat sedang beristirahat di warung dekat base camp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Fandi. Tentu dengan senang hati, Fandi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan penduduk. "Sendirian aja, Mas?" tanya penduduk lokal. "Ini saya lagi nunggu teman saya, Pak. Kebetulan janjian langsung di sini," ucap Fandi. "Temannya dari mana, Mas?" tanya penduduk lokal. "Dari Jember, Pak. Kalau saya sendiri dari Pasuruan," ucap Fandi. "Oh alah, lumayan juga ya. Kalau mau naik duluan aja, biar teman kamu nanti nyusul," ucap penduduk lokal. "Tidak apa-apa, Pak. Saya nunggu teman saya aja. Soalnya kami mendaki hanya berdua," ucap Fandi. "Walah, hati-hati ya. Apalagi saat melintas di alas tali jiwo," ucap penduduk lokal. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Fandi. "Kamu bisa lupa diri di sana. Maka dari itu penting sekali fokus saat melakukan pendakian," ucap penduduk. "Siap, Pak. Saya akan selalu ingat pesan Bapak," ucap Fandi. Fandi pun kemudian melanjutkan lamunannya. Sembari menunggu kedatangan Rio, dia sudah menunggu hampir 2 jam. Namun batang hidung Rio tak kunjung muncul di hadapannya. "Ini Rio jadi datang atau enggak sih? Mana HP rusak lagi?" ucap Fandi menggerutu. Wajah Fandi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Rio tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan bersama. "Kalau sampai jam 1 dia tidak datang, aku akan naik sendiri aja lah," ucap Fandi kesal. Saat itu Fandi mengenakan baju dengan warna merah. Padahal baju warna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Arjuna. Sama saja tidak diperbolehkan mengenakan baju warna hijau di pantai selatan. Baju warna merah pun tidak diperbolehkan saat melakukan pendakian ke Arjuna. Namun nampaknya Fandi tidak mengetahui persoalan itu. Terlebih lagi belum ada penduduk yang menegurnya.
Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh Fandi pun tiba. Rio datang dengan bajunya yang berwarna merah dan tas kecil yang melekat di pundaknya. Entah sosok siapa yang datang menghampiri Fandi, sebab pada faktanya, Rio di hari itu sedang dikebumikan oleh keluarganya. Namun Fandi tidak tahu, bahkan dia tidak menyadari kalau sosok yang datang mendekat ke arahnya bukanlah Rio, karib dari Fandi, melainkan arwah Rio yang belum tenang karena belum memenuhi janjinya pada Fandi. "Kamu itu kemana aja sih?" "Aku udah nunggu hampir 3 jam loh. Hampir aja aku naik sendiri," ucap Fandi. Arwah Rio pun hanya tersenyum dengan pertanyaan Fandi itu. Ia tidak membalas pertanyaan Fandi. Namun jika Fandi peka terhadap perubahan Rio, maka dia akan sadar bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah Rio. Wajah sosok yang datang menghampiri Fandi sangatlah pucat. Bahkan bibirnya pun terlihat sangat pucat, tak kalah pucat dengan wajahnya tersebut. Suhu tubuh sosok tersebut bahkan sangat dingin. Namun Fandi sama sekali tidak curiga dan bertanya secara mendalam tentang perubahan fisik yang terlihat dari sosok Rio. "Ya udah, daripada aku makin ngomel, lebih baik kita registrasi aja dulu," ucap Fandi. Lagi dan lagi, Rio pun hanya menjawab ajakan Fandi dengan anggukan kepalanya yang nampak terlihat aneh. Fandi pun kemudian mengajak Rio untuk datang ke loket registrasi. Aku pun kemudian langsung mendapat tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan sosok yang dianggap Fandi sebagai Rio. "Kamu sendiri, Mas?" tanya salah seorang petugas. "Enggak, Pak, saya berdua. Saya minta tiket 2 ya," ucap Fandi. "Mana temenmu?" tanya petugas loket. "Ini, Pak, di belakang saya." "Sudah, Pak, saya tidak punya banyak waktu lagi karena hari ini sudah mau sore. Saya ingin bergegas melakukan pendakian," ucap Fandi. Tanpa Fandi sadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat sosok Rio di belakang Fandi, sehingga hal itu menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Fandi melakukan pendakian seorang diri, hal tersebut sangatlah berbahaya. Bukan hanya menanyakan keberadaan Rio, petugas tersebut juga menyinggung warna baju yang Fandi kenakan. Sebab saat itu Fandi sedang mengenakan baju warna merah. Sedangkan ada pantangan di Gunung Arjuna bahwa para pendaki dilarang mengenakan pakaian atau hal-hal yang berwarna merah, sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. "Masnya yakin mau naik pakai baju itu?" tanya petugas. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Fandi. "Apa kamu pernah dengar rumor bahwa saat naik ke Arjuna itu diusahakan untuk menghindari penggunaan warna merah?" tanya petugas dengan cenderung sulit menerima. "Saya belum pernah dengar rumor itu, Pak. Memangnya hal itu masih berlaku di era sekarang?" tanya Fandi. "Tentu saja, Mas. Jadi kalau saya boleh saranin, lebih baik Mas ganti baju dulu supaya terhindar dari malapetaka. Bukannya mencegah itu lebih baik, Mas," ucap petugas itu. "Saya yakin tidak akan terjadi hal buruk kok, Pak. Lagian teman saya juga mengenakan baju warna merah seperti saya," ucap Fandi. "Ya sudahlah, jika jenengan tetap kekeh, yang penting saya sudah memberitahukan pada Masnya," ucap petugas tersebut nampak kesal. Jujur Fandi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Ia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikan omongan-omongan warga, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut saja. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Fandi sadar bahwa sikap Rio berbeda dengan Rio yang selama ini ia kenal. Rio yang selama ini ia kenal adalah sosok yang sangat ceriwis, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti bicara. Kini berubah 180 derajat, menjadi sosok yang sangat-sangat pendiam. Tentu hal itu menimbulkan banyak pertanyaan di benak Fandi. Ia kemudian mencoba memulai obrolan santai dengan Rio
sembari tetap berjalan menuju posko awal Gunung Arjuna ini. "Kok tumben Rio, kamu diam banget?" ucap Fajar. Rio pun hanya menjawab pertanyaan Fandi dengan senyuman, tanpa ada balasan kalimat apapun. Fandi pun bertanya kepada Rio, sebab ia masih sangat-sangat khawatir dengan kesehatan Rio, terlebih lagi wajahnya yang sangat pucat. "Wajah kamu pucat banget, apa tidak masalah melakukan pendakian dengan kondisimu kayak gini?" tanya Fandi. "Tidak apa," ucap arwah Rio. Fandi merasa sangat lega setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Rio, meskipun kalimat itu benar-benar diucapkan secara sederhana. Namun hal itulah yang membuat Fandi yakin dan bertekad untuk menaklukkan puncak Arjuna. Setelah Rio menjawab pertanyaan Fandi, kini ia pun percaya bahwa sosok yang saat ini bersamanya benar-benar Rio Karimnya, yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Fandi sangat bersemangat, bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak, padahal ia baru saja melewati gerbang awal. Dan untuk sampai di puncak tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Fandi berharap tidak ada hal-hal janggal yang akan menghampirinya, terlebih lagi malapetaka yang diucapkan oleh penjaga loket hanya karena persoalan baju warna merah. "Yo, kamu percaya enggak kalau baju warna merah bisa mendatangkan malapetaka?" tanya Fandi pada Rio sembari berjalan melakukan pendakian. "Enggak," ucap Rio singkat. "Kan, aku juga sama enggak percaya. Masa iya baju warna merah saja bisa menimbulkan malapetaka? Kan itu hal yang tidak masuk akal," ucap Fandi. "Iya," ucap Rio singkat. "Pokoknya sepanjang pendakian ini kita jangan pedulikan omongan siapapun yang kayaknya nggak masuk akal," ucap Fandi. "Oke," ucap Rio singkat. Mereka pun melakukan pendakian dengan begitu santai tanpa adanya beban. Mereka tidak mempercepat langkah mereka, sebab ingin menikmati suasana asri dari gunung yang saat ini mereka daki. Mereka juga ingin mengingat setiap momen dalam pendakian ini. Terlebih lagi, mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia, dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuna terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, serta berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo. Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup terkenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Gunung Arjuna bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di 2 gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Area fumarole dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar 2, dan pada sejumlah jalur pendakian. Karena banyak hal menarik dari Gunung Arjuna, kami berdua pun sangat tertarik untuk menaklukkannya. Namun konon katanya, banyak hal-hal mistis yang kerap kali menghampiri para pendaki saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Namun aku dan Rio belum percaya akan kebenaran informasi itu, sebab kami sendiri selama melakukan pendakian belum pernah mengalami kejadian mistis ataupun lainnya. Adapun jika mengalami hanya sebatas melihat penampakan yang tidak mengganggu, itu saja sangat jarang. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat karena hanya menyediakan trek menanjak dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuna via jalur utara gunung. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuna, lebih berat dari jalur lain
seperti Lawang dan jalur Purwasari. Namun Fandi dan Rio memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur itu sangat dekat dengan tempat tinggal Fandi, sehingga hal itu tentu akan memberikan keuntungan. Perjalanan dari base camp menuju posko pertama, yaitu posko Pet Bocor, ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur pendakian menuju posko pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan di jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang. Saat itu hari sudah mulai sore, sebab Fandi sebelumnya telah menunggu Rio cukup lama, bahkan hampir 3 jam. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Dalam perjalanan awal ini, Rio tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal, selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun fisiknya masih pucat pasi. Saat dalam perjalanan tiba-tiba saja Rio mengeluarkan kalimat yang tak terduga, membuat Fandi merasa aneh. "Aku akan mengantar kamu ke suatu tempat, dan di sana banyak teman-temanku yang sudah menunggu. Apa kamu mau?" ucap Rio. "Loh, kemana?" tanya Fandi. "Ada. Tepatnya nanti di Tali Jiwo. Aku tidak bisa memberitahukan detailnya saat ini." "Boleh-boleh, aku sudah tidak sabar," ucap Fandi. Fandi tidak menaruh curiga apapun pada Rio, sebab ia masih berpikir bahwa Rio yang ada di depannya memang benar-benar Rio karib dekatnya di kampus. Saat perjalanan mereka pun melewati rombongan pendaki lain, tentu sesama pendaki. Mereka saling tegur satu sama lain. "Sendirian aja mas?" tanya pendaki pertama. "Enggak kok mas, berdua sama teman saya ini di samping saya," ucap Fandi. "Loh, mana mas? Kok enggak ada? Saya hanya melihat mas seorang," ucap pendaki pertama tersebut. "Oh alah, mungkin masnya capek makanya enggak ngelihat teman saya. Padahal dia berbadan besar loh," ucap Fandi sembari melempar senyum. Tiba-tiba pendaki kedua mengatakan hal yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok Rio di samping Fandi. "Dia ada, namun dia tiada," bisik pendaki kedua. Pendaki pertama dan pendaki lainnya lantas merasa bingung akan bisikan tersebut. Ada namun tiada. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Di sisi lain, Fandi sedikit mendengar kalimat tersebut meskipun lirih. Namun dia pun tidak maksud dengan kalimat itu dan mencoba untuk menghiraukannya. Rio pun mencoba menarik Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan. Rio tak ingin Fandi mendengar apapun penjelasan dari para pendaki yang berkaitan dengan kalimat ada namun tiada. "Lanjutin jalan aja," ucap Rio berbisik pada Fandi. "Sekarang?" ucap Fandi. "Ya," ucap Rio. Tanpa basa-basi lagi, Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun ia lebih dulu berpamitan pada para pendaki agar mereka tetap merasa disegani olehnya. "Aku lanjut jalan ya, kalian take care," ucap Fandi. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Fandi. Mereka masih tercengang dengan pernyataan ada namun tiada dari pendaki kedua. Namun pendaki kedua tersebut pun enggan untuk menjelaskannya secara detail, sebab saat ini mereka masih di jalur pendakian. Pendaki kedua itu pun berjanji akan menjelaskannya ketika mereka semua sudah sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut penuturan banyak orang, sangat pamali jika membicarakan hal-hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Fandi pun kemudian melanjutkan perjalanannya masing-masing. Fandi saat ini merasa bingung mengapa Rio ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Fandi tidak ingin berpikiran buruk. Tak lama setelahnya Fandi mencium aroma busuk dari sekitar. Aroma itu seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. "Bau bangkai banget." "Di mana?" tanya Rio. "Di sekitar kita, coba deh cium," ucap Fandi. "Bau melati kok, bukan bau bangkai," ucap Rio. "Masa sih? Tapi aku cium bau bangkai," ucap Fandi. "Perasaan kamu aja mungkin," ucap Rio. "Ya mungkin kali. Sepertinya aku sudah mulai lelah, makanya mulai ngelantur," ucap Fandi. "Iya barangkali,
ucap Rio. Ya sudah, nanti pas sampai pos pertama kita rehat ya, ucap Fandi. Oke, ucap Rio. Mereka pun kemudian tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang relatif singkat pun berhasil mereka tempuh. Setelah 30 menit lebih berjalan, akhirnya mereka pun sampai di posko pertama. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua pun memilih untuk melepas penat di posko pertama. Meskipun jalur yang mereka tempuh relatif datar, namun hal tersebut tetap membuat kami merasa kelelahan. Fandi pun kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan serta minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Rio tidak melakukan hal yang sama. Bahkan tidak terlihat minum ataupun makan dari tas ransel yang dibawa oleh Rio. Kamu gak minum atau makan? Tanya Fandi pada Rio. Ndak, ucap Rio kembali dengan jawaban singkatnya. Ndak lelah emangnya? Tanya Fandi. Ndak. Ya udah, kalau butuh minum atau makan bilang, biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang sudah aku siapkan dan sudah aku bawa, ucap Fandi. Iya, ucap Rio. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit, waktu yang tidak sebentar dan sangat cukup untuk melepas lelah yang sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun rasa lelah tidak nampak dalam diri Rio. Ia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Tentu hal tersebut dikarenakan Rio bukanlah seorang manusia, melainkan seorang arwah gentayangan yang ingin menepati janji untuk melakukan pendakian berdua bersama karibnya, yaitu Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju posko selanjutnya, yaitu posko 2 Kokopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari posko pertama menuju posko kedua memakan waktu kurang lebih 3 jam. Jalur pendakian menuju posko kedua relatif sama dengan perjalanan yang sebelumnya. Namun pada jalur ini, semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Rio sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tak masuk akal. Kamu mau ikut gak denganku? Tanya Rio. Ikut kemana? Menetap di sini, ucap Rio. Mana bisa kita tetap di sini? Kita hanya bisa singgah, ucap Fandi. Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang panjang, ucap Rio. Caranya? Tanya Fandi. Kamu tinggal ikut aku aja, ucap Rio. Nggak mungkin yo, kita datang untuk pulang, jadi nggak akan mungkin bisa kita menetap lama di sini, ucap Fandi. Nanti akan aku tunjukkan ke kamu betapa bahagianya bisa hidup di sini dan bukan hanya singgah semata, ucap Rio. Bukan hanya membicarakan tentang menetap dan singgah, Rio pun membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuna ini. Rio semakin ngelantur dalam berbincang, banyak hal-hal random yang ia bicarakan, namun tanpa sadar. Yang jelas hal itu tentu membuat Fandi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Rio. Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan loh, ucap Rio. Perkawinan dengan siapa? Tanya Fandi. Perkawinan dengan penduduk sini, ucap Rio. Mana ada perkawinan di gunung, apalagi dengan penduduk sini. Rasanya itu sesuatu yang mustahil, ucap Fandi. Nanti akan aku tunjukkan ke kamu bahwa semua ucapanku itu benar, ucap Rio. Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi Rio berencana untuk menunjukkan semuanya pada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkan pada Fandi? Setahu Fandi sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal-hal demikian, sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal-hal yang tak masuk akal seperti sekarang. Emangnya kamu pernah melihat semua itu secara langsung? Tanya Fandi. Aku akan mengalaminya sebentar lagi, ucap Rio dengan wajah yang sangat sumringah. Kamu tuh semakin ngaco aja deh. Yaudah lanjut jalan aja yuk, ucap Fandi. Daripada Rio terus membicarakan hal-hal yang tak masuk akal, lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain agar Rio tidak terus-menerus membicarakan hal yang aneh.
Sebab hari sudah mulai sore, aku khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti. Mengingat hari perlahan-lahan makin gelap. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bulu kuduk Fandi tiba-tiba saja merinding saat hembusan angin yang melintas tubuhku. Aku pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara kami berdua. "Kamu ngerasa ada yang datang gak?" tanya Fandi pada Rio. "Jangan khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua," ucap Rio. "Maksudmu?" tanya Fandi. "Ada, namun tiada," ucap Rio. Fandi mengingat kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya yang bertemu dengan Fandi dan Rio saat pendakian menuju posko pertama. Salah satu dari mereka pun mengatakan kalimat "ada namun tiada". Namun sampai detik ini aku belum bisa memahami maksud dari ucapan itu. Aku harus mencari tahu makna dari kalimat itu agar aku tidak terus-menerus bertanya-tanya lagi jika sesuatu waktu ada orang yang mengatakan hal serupa lagi kepada Fandi. Fandi diam untuk sesaat, diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan.